Harus ketebalannya sekian dan sekian. Tapi patokannya itu adalah tidak menampakkan apa yang ada di balik hijab. Maka itu adalah hijab yang syar'i. Dalilnya adalah hadis yang telah kita sebutkan kemarin tentang wanita yang tidak akan masuk ke dalam surga atau tidak akan mencium baunya surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nari lam arahuma." Ada dua golongan penduduk neraka yang belum saya lihat pada hari ini, tapi akan muncul di belakang hari. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Wa rajulun ma'ahu siyatun ka'adnabil baqar. Seorang lelaki yang memiliki cambuk bagaikan ekor sapi, yadribuna bihin nas, yang mana dia menggunakannya untuk memukul orang lain. Golongan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nisaun kasiyat ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Naam. Ma'ilatin mumilat. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'asnimatil bustil ma'ilah. Kepala-kepala mereka itu bagaikan punuk unta yang condong. Kata Nabi, la yadkhulna al-jannah. Wanita yang seperti ini tidak akan masuk ke dalam surga. Wala yajidna rihaha. Dan dia tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Dan sungguh, ya, baunya surga itu akan dicium dari jarak sekian dan sekian. Maka di antara sifat wanita yang diancam tidak akan mencium baunya surga adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dan kemarin kita sudah sebutkan ya, di antara makna daripada berpakaian tapi telanjang adalah dia berpakaian, dia berhijab tapi tipis, sehingga tidak menutup auratnya dengan sempurna. Lantaran tipisnya pakaian yang digunakan itu bisa menampakkan apa yang ada di balik hijabnya. Nah, masih nampak lekuk-lekuk tubuhnya. Nah, masih nampak ya, apa yang seharusnya ditutupi oleh seorang wanita. Ya, maka dari itu hijab yang syar'i yang digunakan oleh wanita itu harus tebal dan tidak menampakkan apa yang ada di balik hijab tersebut. Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, arada sallallahu alaihi wasallam an-nisa' allawati yalbasna min ath-thiyab asy-syai' al-khafif alladhi yasif la yastur fahunna kasiyatun bil ismi ariyatun fil haqiqah. Yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah kaum wanita yang menggunakan pakaian yang khafif, yang tipis, yang dia mensifat apa yang ada di balik hijab tersebut. La yastur, dia tidak menutupi dengan sempurna. Maka kata Ibn Abdul Bar, wanita yang seperti ini adalah wanita kasiyat, berpakaian tapi bil ismi, secara namanya saja.
Namanya saja dia berpakaian. Namanya saja dia berhijab. Namanya saja dia pakai baju. Tapi ariyatun fil haqiqah. Pada hakikatnya itu dia telanjang. Ya, pada hakikatnya dia adalah wanita yang telanjang. Kenapa? Karena tipis, tidak mampu menutupi ya auratnya dengan sempurna. Ya. Dan para sahabiat dahulu itu mereka benar-benar ya mencegah dari seluruh pakaian yang bisa mengarah kepada hal yang seperti ini, berpakaian tapi telanjang. Para sahabiat mencegah, saling mencegah kalau ada yang berpakaian seperti itu. Seperti ya yang disebutkan oleh Ummu Alqamah, salah seorang tabi'iyah ya. Beliau berkata, saya telah melihat Hafsah bintu Abdurrahman bin Abi Bakar masuk menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini memiliki khimar. Ya, ada purda yang dia gunakan itu, tapi raqiq, sangat-sangat tipis, yashifu an jabiniha, yang ya menampakkan jidatnya. Jadi dia pakai purda, Hafsah bint Abdurrahman ini. Tatkala Aisyah melihat dia menggunakan seperti itu, fasyaqqathu Aisyah 'alaiha. Aisyah langsung merobek apa yang digunakan oleh Hafsah ini. Karena memang ini Hafsah adalah keponakan Aisyah ya, anaknya Abdurrahman bin Abi Bakar. Ya, karena memang keponakannya, maka Aisyah langsung turun tangan ya. Beliau merobek sendiri khimar yang digunakan oleh keponakannya ini dan mengatakan, "Ama ta'lamina ma anzalallahu fi suratin Nur?" Tidakkah kamu mengetahui apa yang Allah turunkan dalam surah An-Nur? Yakni perintah untuk berhijab dengan sempurna. Kemudian setelah itu Aisyah memberikan kepadanya khimar yang lebih tebal. Ya, khimar yang lebih tebal. Baik. Jika ini perkara yang menunjukkan bahwa wanita-wanita ya dari kalangan para sahabiyat dahulu itu benar-benar memperhatikan pakaian mereka, terutama ketika dia keluar rumah. Naam. Dan sebagian ulama mengatakan, wa yajibu sitrul awrati bima la yasifu launal bisyarah. Dan wajib bagi wanita itu menutup auratnya menggunakan hijab yang tidak mensifatkan warna dari kulitnya. Ya. Tidak mensifatkan warna dari kulitnya. Yani pakaian yang sangat tipis ya, sehingga bisa mensifatkan warna kulit. Ya, kalau dia lebih tebal dari itu, maka sudah tidak bisa mensifatkan apa yang merupakan tidak bisa mensifatkan warna kulitnya seperti itu. Nah, maka ini harus diperhatikan ya. Ya, kriteria yang ketiga ini yaitu dia menggunakan pakaian atau hijab yang benar-benar ya tebal, yang ketebalannya itu sudah tidak mensifatkan warna kulitnya. Nah, dan ini yang sudah menjadi bencana di zaman kita sekarang ini. Berapa banyak dari wanita-wanita muslimah yang mereka menggunakan hijab, ya hijabnya sudah pendek, kemudian menggunakan baju kaos tipis, nah warna putih lagi, ya. Kemudian bawa motor sendiri kehujanan, ketika baju putih yang tipis ini terkena air hujan, Masya Allah,
Ya, sudah nampak semua apa yang ada di balik pakaiannya tersebut. Nah, ada yang pakai jilbab tapi menggunakan celana yang tipis, yang ketat. Celana apa namanya itu? Celana legging ya. Ya. Nah, ini semuanya adalah ya pelanggaran-pelanggaran di dalam masalah hijab. Baik, berikutnya kita berpindah pada kriteria yang keempat yang disebutkan oleh penulis, yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah ayyakuna fadfadan ghaira dayyiq. Hendaklah hijab yang digunakan oleh wanita itu fadfadan, longgar dan tidak sempit. Nah, jadi hendaknya hijabnya itu longgar dan tidak sempit. Kenapa? Karena hijab kalau dia sempit, ya, maka tidak tercapai maksud daripada hijab itu. Kenapa? Karena ya, masih menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Ya. Tubuhnya masih terbentuk, auratnya masih terbentuk, sehingga menarik perhatian kaum lelaki atau menimbulkan fitnah di tengah kaum lelaki. Oleh karena itu, harus dia menggunakan pakaian yang longgar. Ya, dalilnya adalah hadis yang kita sebutkan juga tadi ya, tentang wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, ya, maka di antara penafsiran pakaian ya, berpakaian tapi telanjang itu adalah dia berpakaian menggunakan pakaian yang apa? Yang sempit. Ya, walaupun tebal. Walaupun tebal tapi dia sempit. Nah, oleh karena itu wajib bagi dia untuk menggunakan pakaian yang longgar. Ya. Gamisnya misalnya gamis yang longgar, jilbabnya jilbab yang longgar, dan seterusnya. Nah, semakin longgar pakaian wanita itu semakin baik. Jelas ya? Semakin longgar pakaian wanita itu semakin baik. Ya. Maksudnya di sini adalah pakaian yang digunakan untuk keluar dari rumahnya. Maka dari itu hindari misalnya menggunakan hijab-hijab yang sempit ya. Sehingga terkadang menjadikan dia sendiri sulit untuk bergerak karena menggunakan hijab yang sempit. Tayyib. Datang satu hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, Usama bin Zaid menceritakan, kata beliau, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada saya satu pakaian, ya, satu kain tapi kain Qibtiyah. Ya. Katanya saya diberikan pakaian atau kain Qibtiyah. Qibtiyah itu ya kain yang datang dari Mesir seperti itu ya. Nabi hadiahkan kepada Usama bin Zaid. Nah, yang mana kain ini adalah kain yang dihadiahkan oleh Dihyah Al-Kalbi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Usama bin Zaid, tapi pakaian atau kain yang diberikan Nabi kepada saya ini, saya berikan kepada istri saya, dijadikan sebagai hijab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaka lam talbas al-qib." Ya. Nabi bertanya kepada Usama, "Wahai Usama, kenapa kamu tidak pakai kain Qibtiyah yang saya berikan kepada kamu?" Ya, jadi ditanyakan oleh Nabi karena Usama bin Zaid tidak
terlihat tidak pernah menggunakannya. Dan ini ya satu faedah penting bagi kita ya. Ketika seorang memberikan hadiah kepada kita, ya kalau itu adalah berupa pakaian, maka sebaiknya kita nampakkan ya kegembiraan menggunakan pakaian tersebut di hadapannya. Karena ketika kita menggunakannya, maka ini menggembirakan orang yang menghadiahkan bahwa, oh betul-betul dia senang dengan hadiah saya. Ya, tapi kalau diberikan hadiah dan tidak pernah dipakai, akhirnya yang berikan hadiah nanti mengatakan, ini orang senang dikasih atau tidak ini? Ya, kenapa tidak pernah dipakai? Ini Usama bin Zaid tidak pernah pakai, maka Nabi tanyakan, kenapa kamu tidak pernah pakai kain kiptia yang saya berikan? Kata Usama, kasautuha imraati. Wahai Nabi, saya ya memberikannya kepada istriku. Istri saya yang pakai, wahai Nabi. Faqal, maka Nabi bersabda, murha faltaja'al tahtaha gilalah. Perintahkan kepada istrimu supaya ya ditambahkan kain di baliknya. Kenapa? Karena kata Nabi, saya khawatir ya itu akan membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Nabi menganggapnya kain itu agak kecil ya, agak sempit. Maka diperintahkan tambahkan kain yang lain supaya bisa lebih longgar seperti itu. Tayyib. Maka akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya upayakan hijab kalian itu adalah hijab yang longgar. Dan hindari pakaian-pakaian sempit di hadapan lelaki ajnabi. Naam, kecuali di hadapan suami atau di hadapan mahram, tidak mengapa menggunakan pakaian yang sempit. Ya, bahkan pakaian seksi sekalipun itu yang dianjurkan. Nah, semakin seksi di hadapan suami semakin baik. Ya, semakin dituntut, semakin diacungi jempol sama suaminya nanti. Yang penting body juga mendukung ya. Nah, karena ya kurang pantas kalau misalnya pakai baju seksi kemudian badan kayak kulkas segi empat. Nah, berikutnya ya apa? Di antara perkara yang ingin saya ingatkan di sini di kalangan ummahat, ya bahwa terkadang ya seorang wanita itu menggunakan hijab yang syar'i, ya dia tebal dan hijabnya itu luas, longgar, ya hijab yang longgar, tapi pada sebagian keadaan terkadang bisa ya menjadi hukumnya seperti hijab yang sempit. Ya. Nah, ini harus dia menjaga diri dalam sebagian keadaan, jangan sampai hijabnya itu menempel di tubuhnya sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya dari auratnya. Seperti misalnya ini peringatan bagi akhwat-akhwat yang banyak naik motor ya, yang pembalap lorong. Ya. Berapa banyak dari kalangan akhwat kita yang terkadang sudah menggunakan pakaian yang longgar. Nah, Masya Allah. Tapi ketika dia naik motor, semuanya semua lekuk tubuhnya sudah nampak. Kenapa? Karena dia naik motor ada angin dari depan sehingga hijabnya itu menempel ke tubuhnya seperti itu. Atau mungkin di sebagian keadaan angin kencang. Ini harus wanita ini benar-benar menjaga diri di situ. Ya, dia jaga dirinya. Naam, jangan sampai dia berhijab namun sebahagian dari lekuk-lekuk tubuhnya itu masih nampak. Tayyib. Saya kira dipahami ini ya. Ya. Baik, berikutnya kita melangkah pada kriteria yang ke berapa ini? Kriteria yang kelima ya? Kelima ya? Iya. Kriteria yang kelima dari hijab yang syar'i yang disebutkan oleh para ulama adalah alla yakuna mubakharan mutayyaban. Hendaknya hijab yang digunakan oleh wanita keluar dari rumahnya itu
adalah hijab yang tidak terkena bukhur. Ya, belum dilakukan bukhur terhadapnya. Apa itu bukhur? Al-bukhur itu, ya kalau dalam bahasa Arab, bukhur itu adalah eh, asap asap dari kayu yang harum yang dibakar. Ya, biasa apa namanya? Kemenyannya. Hah? Semacam kemenyan begitu. Dari ada kayu-kayu yang memang harum, ketika dibakar itu mengeluarkan asap yang harum. Biasa digunakan mengharumkan ruangan di kalangan orang Arab. Ya, itu namanya bukhur ya. Baik. Yang intinya di sini pakaian yang digunakan oleh wanita keluar rumah jangan sampai ada aroma harum. Ada aroma wangi. Kenapa? Karena aroma harum inilah yang ya memicu timbulnya fitnah ya di kalangan kaum lelaki. Jadi benar-benar wanita ini ya, ketika dia keluar menutup seluruh celah yang bisa menjatuhkannya kepada fitnah. Maka dari itu, ya apa saja dari aroma wangi, parfum kah, atau mungkin molto, ya, dari pakaiannya, atau mungkin dia sendiri menggunakan hand body lotion, ya, kemudian keluar yang menimbulkan bau parfum yang menyengat, yang bisa tercium oleh lelaki ajnabi ketika dia keluar rumahnya, ini hendaknya dihindari oleh kaum wanita. Karena wanita dilarang menggunakan parfum ketika dia keluar dari rumahnya. Tayyib. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah." Wanita mana saja, kata Nabi, wanita mana saja yang ista'tarat, dia menggunakan parfum, dia menggunakan wangi-wangian, ya, kemudian dia melewati seorang lelaki sehingga lelaki ini mencium bau parfumnya, bau harumnya, kata Nabi, fahiya zaniyah, maka wanita ini dianggap wanita yang berzina. Luar biasa ya hukum yang disebutkan oleh Nabi. Ya. Dianggap wanita yang berzina, subhanallah. Maka dari itu hati-hati. Terkadang kita masukkan hijab kita di pencucian, di laundry, kemudian diberikan parfum sehingga ya cadar itu, jilbab itu atau pakaian yang kita gunakan itu menimbulkan bau harum. Maka ini harus diperhatikan. Naam. Atau apa saja dari pengharum-pengharum pakaian misalnya, atau di lemarinya ada pengharum pakaian, hendaknya hijab yang digunakan keluar rumah itu tidak dimasukkan di tempat itu. Jangan sampai dia ada harumnya. Dan perhatikan ya, kalau hijab saja harus dihindarkan dari bau-bau harum, ya, yang digunakan keluar dari rumah, maka tentunya terlebih lagi sangat ditekankan, sangat dilarang kalau wanita itu memang sengaja menggunakan parfum kemudian dia keluar dari rumah. Sama halnya kalau dia berzina. Ya, setiap kali ada lelaki yang mencium bau parfumnya, terpesona dengannya, sudah, dia mendapatkan dosa apa? Dosa zina dengan lelaki tersebut. Nah, maka hendaklah setiap wanita itu berhati-hati dari perkara ini. Di dalam hadis Zainab Ats-Tsaqafiyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza kharajat ihdakunna ila al-masjid fala taqrabanna tiban." Kata Nabi, apabila ada salah seorang di antara kalian
wahai wanita. Ini khitabnya terhadap wanita ya. Apabila salah seorang di antara kalian, wahai kaum wanita, ingin keluar ikut sholat di masjid, kata Nabi, diwanti-wanti, fala taqrabanna tiban. Jangan sekali-kali kalian itu menyentuh parfum, menyentuh wangi-wangian. Karena ini yang menjadi permasalahannya. Banyak lelaki yang terfitnah ketika kaum wanita itu lewat, Masya Allah, semerbak baunya. Alhamdulillah kalau dia bisa seperti itu di rumahnya, semerbak baunya di hadapan suaminya, di hadapan mahramnya. Iya. Yang jadi masalah kalau nanti mau keluar rumah baru dia ambil parfumnya, ini perlu dicurigai. Dia itu berhias untuk siapa sebenarnya? Nah, jadi walaupun dia bercadar, walaupun dia menggunakan hijab yang syar'i, tapi ternyata dia keluar menggunakan parfum atau di pakaiannya itu pakaiannya telah terkena parfum, maka itu dia anggap dia wanita yang berzina, wanita pezina. Ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan berapa banyak dari wanita muslimah ketika keluar rumah, Masya Allah, setengah liter parfum yang disemprotkan. Sehingga ketika dia di motor saja, ya 5 kilo ke belakang sudah tercium parfumnya. Nah, maka penting untuk diperhatikan perkara ini, wahai saudariku muslimah. Sadari bahwa kalian itu adalah sumber fitnah. Sadari bahwasanya kalian itu adalah makhluk yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh syaitan. Kalau kalian keluar, syaitan akan menghiasi kalian. Bagaimana lagi kalau sudah menggunakan parfum? Nah, parfum tujuannya untuk menarik lawan jenis. Ya. Maka hati-hati. Banyak orang yang berzina dalam keadaan tidak menyadari dirinya. Banyak orang yang mendapatkan dosa zina dalam keadaan dia sendiri tidak sadar bahwa ternyata dia mendapatkan dosa daripada zina tersebut. Wal'iyadu billah. Nah, dan disebutkan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah, tatkala beliau mengomentari hadis Zainab tadi, seorang wanita pun yang keluar ke masjid ingin sholat, ya, kata Nabi, siapa saja dari kalangan wanita yang mau keluar ke masjid untuk sholat, jangan dia menyentuh apa? Jangan dia menyentuh parfum. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah, fa idza kana dzalika haraman ala muridatil masjid, famadza yakunu al-hukmu ala muridatis suq wal aziqah wasyawari', la syakka annahu ashaddu hurmah wa akbaru ithman. Kata Ibnu Daqiq al-Id, jika menggunakan parfum itu diharamkan terhadap wanita yang mau datang ke masjid untuk sholat, itu haram. Maka kata beliau, bagaimana lagi dengan wanita yang menggunakan parfum, kemudian dia bermaksud untuk datang ke pasar atau ke tempat-tempat perbelanjaan, mau shopping, atau dia mau jalan-jalan misalnya. Maka ini kata Ibnu Daqiq al-Id, tidak diragukan lagi bahwa itu lebih keras pengharamannya dan lebih besar lagi dosanya. Ya. Karena yang mau datang ke masjid saja, tapi dia pakai parfum, padahal dia mau beribadah ini, tapi dia menggunakan parfum, dia berdosa. Bagaimana lagi kalau bukan datangnya ke masjid? Ya. Mau datang ke ke pasar, dan dia merasa, kenapa cadar saya ini bau apek? Nanti orang bersin-bersin kalau mendekat dengan saya. Akhirnya disimpan dengan parfum. Sebagian wanita seperti itu. Ya. Kadang dia sendiri tahu tidak boleh kita pakai parfum kalau mau keluar rumah.
Tapi ya namanya saja wanita banyak alasannya ya. 1001 macam alasan dipakai. Iya. Ketika ditegur, kenapa pakai parfum? Kenapa dikasih parfum? Katanya, ya ini tadi cadar saya bau ikan. Barusan Kak sudah makan. Iya. Akhirnya dikasih parfum. Ingat ya, lebih baik bau ikan. Iya. Bau ikan kering sekalipun tidak masalah. Kalau mau keluar dari rumah, daripada dia menggunakan parfum. Nah, kenapa? Kalau dia bau ikan kering, dia tidak berdosa. Iya. Paling orang di dekatnya cuma bisa senyum-senyum saja. Iya. Tapi kalau dia menggunakan parfum kemudian keluar, dia mendapatkan dosa. Dosa apa itu? Dosa zina. Iya, yang didapatkan bagi wanita yang apa namanya menggunakan parfum keluar dari rumahnya. Ya, dan sebab pelarangan menggunakan parfum keluar rumah jelas ya. Ya, sebabnya itu sangat jelas. Yaitu parfum itu bisa membangkitkan syahwat dan menarik perhatian kaum lelaki. Sehingga menjadilah dia itu sumber fitnah bagi kaum lelaki. Nah, wallahu taala a'lam. Baik, kemudian berikutnya kita masuk pada syarat yang keenam dari atau kriteria yang keenam dari kriteria hijab yang syar'i, yaitu alla yushbiha libas ar-rajul. Hendaklah pakaian yang digunakan oleh wanita ini tidak menyerupai pakaian kaum lelaki. Jangan dia menggunakan pakaian yang menyerupai pakaian kaum lelaki. Maksudnya di sini yang merupakan kekhususan kaum lelaki dalam menggunakan pakaian tersebut. Nah, dalilnya jelas ya, banyak dalil yang menerangkan hal tersebut. Larangan wanita itu menyerupai kaum laki-laki. Demikian pula sebaliknya ya. Nah, di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang umum, yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Hadis riwayat Al-Imam Abu Daud. Siapa saja yang tasyabbuh menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ya. Dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Abu Hurairah riwayat Al-Imam Abu Daud ya. Kata Nabi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ati wal mar'atu talbasu libsatar rajuli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang lelaki yang menggunakan pakaian wanita. Dan Nabi melaknat seorang wanita yang menggunakan pakaian seperti pakaian apa? Pakaian lelaki. Ya. Jadi Nabi melaknat. Ya. Nabi melaknat. Apa artinya laknat? Dijauhkan dari rahmat, dari kasih sayang Allah. Nabi mendoakan agar seorang itu dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia seorang lelaki menyerupai wanita, menggunakan pakaian wanita, demikian pula seorang wanita yang menggunakan pakaian lelaki. Nah, maka hendaknya hijab yang digunakan itu tidak menyerupai pakaian lelaki. Jelas ya? Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tashabbaha birrijali minan nisa, wala man tashabbaha bin nisa'i minar rijal." Kata beliau, bukan dari golongan kami bagi siapa saja kaum lelaki
kaum wanita yang menyerupai lelaki. Dan bukan dari golongan kami. Siapa saja kaum lelaki yang menyerupai wanita. Ya. Karena itu hati-hati dari pakaian-pakaian yang menyerupai pakaian kaum lelaki. Iya. Dan ingat di sini ya, menyerupai ke pakaian lelaki di sini yang merupakan kekhususan kaum lelaki. Karena sebahagian ada pakaian itu biasa dipakai lelaki maupun wanita, begitu ya. Seperti misalnya kaos oblong. Tapi kaos oblong juga ada kaos oblong laki-laki, ada kaos oblong perempuan ya. Biasanya seperti itu. Ya, kaos oblong perempuan biasanya lebih pendek lengannya. Kemudian, ya, tulisannya misalnya boneka-boneka Hello Kitty. Nah, kalau kaosnya laki-laki, ya, rata-rata agak panjang lengannya. Kemudian apa? Ya, tulisan-tulisannya itu, ya, tulisan khas untuk laki-laki. Kan begitu ya? Ya. Maka itu tidak boleh digunakan oleh kaum wanita. Bisa dipahami? Ya, terutama hijabnya wanita ini perhatikan. Ya. Sebagian akhwat dia menggunakan hijab yang syar'i. Jilbabnya jilbab syar'i, tapi dia tidak menggunakan rok. Tapi dia menggunakan apa itu seperti celana apa itu? Celana yang gombrang itu, celana rok. Nah, rok celana ya. Ini menyerupai pakaian kaum lelaki. Karena dia adalah hijab yang di luar. Ya, hijab yang digunakan sebagai pakaian luar. Kemudian membentuk celana. Mirip dengan sirwal laki-laki. Makanya harus diperhatikan dengan baik ya. Ya, tidak usahlah membuat model-model yang aneh-aneh. Sebagian beralasan, ya ini kan longgar. Dan kalau kita pakai celana seperti ini, itu kalau mau naik motor, wah, mengangkang itu tidak kerepotan. Nah, tapi dia masuk dalam pelanggaran yang lain, menyerupai pakaian kaum lelaki. Maka ini benar-benar diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai lelaki menggunakan pakaian wanita, wanita menggunakan pakaian lelaki. Dan ya sebagai tambahan faedah di sini harus diperhatikan juga hati-hati bagi kaum wanita yang terkadang ya dia menggunakan barang-barang suaminya. Nah, kadang dia mau keluar pakai sandal suaminya. Alasannya cuma sebentar saja ke situ, ke tetangga. Pinjam dulu suami tadi apa? Ini namanya apa? Menggunakan pakaian kaum laki-laki. Kalau laki-laki pakai sandal istrinya jarang ya. Karena tidak muat. Kakinya tidak muat masuk ke sandal istrinya. Tapi istri yang banyak menggunakan pakai sandal suaminya. Kenapa? Karena longgar ya. Karena seperti itu. Nah. Atau mungkin mau keluar karena kebetulan suaminya punya jubah hitam. Dia sendiri, wah, basah semua ini jubah saya. Bisa saya pakai jubah tak dulu? Tidak kelihatan karena saya pakai cadar di luarnya. Nah, maka ini ya masuk dalam kategori apa? Menggunakan pakaian kaum lelaki yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadits yang lainnya, dalam riwayat di dalam apa namanya riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, Abdullah bin Abbas berkata, la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mukhannithin. Ya. Dari kalangan laki-laki, al-mukhannath itu adalah laki-laki yang kewanita-wanitaan. Ya, dia meniru-niru wanita cara berbicaranya,
cara berjalannya, model pakaiannya, model rambutnya, pakai make up juga, dan seterusnya, pakai lipstick. Nah, ini dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya, kata Ibn Abbas, Nabi melaknat al-mutarajjilat minan nisa, wanita-wanita yang kelaki-lakian, ya, menyerupai kaum laki-laki, apakah dari sisi gaya bicaranya, atau gaya hidupnya, naam, atau istilah-istilahnya, atau dia menyerupai kaum laki-laki dari sisi pakaiannya, ya, menyerupai kaum lelaki dari sisi pakaiannya. Maka itu diharamkan bagi wanita, ya, adanya laknat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan perkara ini merupakan dosa besar. Jelas ya? Ingat, bukan perkara yang sepele, tapi ini bagian daripada dosa besar yang dilakukan oleh wanita ketika dia menggunakan pakaian laki-laki atau pakaian yang meniru-niru pakaian kaum lelaki. Ya. Maka seharusnya bagi kita membiasakan diri, ya, untuk tetap menggunakan pakaian, ya, sesuai dengan yang dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Dan ini juga hendaknya ibu-ibu, para orang tua yang memiliki anak lelaki dan wanita, nah, hendaknya melatih anaknya sejak kecil itu sudah, ya, menggunakan pakaiannya sendiri. Ya. Karena anak itu terkadang tertanam di alam bawah sadarnya, ya, perempuan mau menyerupai laki-laki, laki-laki juga mau menyerupai perempuan. Karena apa? Karena terbiasa sejak kecil. Itu pun hanya ibunya itu hanya bercanda kadang. Anak perempuannya dikasih peci, atau mungkin anak laki-lakinya dikasih jilbab, dipakaikan jilbab, walaupun masih bayi. Ini harus diperhatikan, jangan bergampangan, karena secara tidak langsung dia telah melatih anaknya untuk berpakaian menggunakan pakaian lawan jenisnya. Akhirnya ketika besar, anaknya tertanam keinginannya untuk menggunakan pakaian lawan jenisnya. Ya. Perempuan, dia tidak mau lagi pakai rok, maunya pakai celana saja. Naam, pakai sirwal. Anaknya perempuan, dia tidak mau menggunakan pakaian kaos oblong wanita, harus kaos oblong laki-laki yang dibelikan. Ya. Lebih parahnya lagi kalau dia seorang wanita, sudah tidak mau lagi berjilbab. Kenapa? Karena dia sudah menggunting rambutnya dicukur seperti cukur laki-laki. Allahul musta'an. Hendaklah orang tua berhati-hati dari perkara ini. Nah, jangan sampai kita yang menjadi sebab rusaknya citra daripada anak kita. Rusaknya apa? Ya, rusaknya fitrah daripada anak-anak kita sendiri. Maka biasakan anak wanita, berikan pakaian wanita, walaupun dia masih kecil, walaupun dia masih bayi. Jangan katakan, masih bayi, tidak apa-apa pakai pakaian laki-laki dulu. Tidak, itu adalah bentuk pendidikan. Nah, membelikan mainan wanita, belikan mainan wanita, alat-alat masak misalnya. Jangan wanita dibelikan apa? Ya, dibelikan pistol. Ya, anak perempuan, nah, dibelikan mainan laki-laki. Ini yang akan merubah fitrahnya, dan secara tidak langsung akan tertanam di alam bawah sadarnya akan perkara tersebut, sehingga ketika dewasa sulit lagi untuk merubahnya. Wallahul musta'an. Baik. Kemudian kriteria yang terakhir di sini, dari kriteria hijab yang syar'i bagi seorang wanita, itu adalah alla yushbiha libasal kafirat. Hendaknya pakaian yang digunakan oleh seorang wanita
itu adalah pakaian yang tidak menyerupai pakaiannya wanita-wanita kafirah. Maksudnya apa? Pakaian yang merupakan kekhususan wanita kafirah itu tadi. Dalilnya jelas ya, seperti yang kita sebutkan tadi dalam hadis Abu Dawud, riwayat Al-Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, meniru-niru suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Ya, maka tentunya kita tidak ingin menjadi ya seperti digolongkan seperti apa? Wanita-wanita yang kafirah. Naam. Wanita-wanita kafirah. Maka hendaknya hijab kita itu jauh berbeda dengan hijabnya wanita kafirah. Maka tidak dibenarkan seorang wanita misalnya menggunakan jilbab sama dengan jilbabnya biarawati. Itu menyerupai wanita kafirah. Naam. Atau dia menggunakan hijab, jubah yang sama dengan jubahnya wanita-wanita yang kafirah. Ya, gunakan pakaian yang biasa saja. Yang biasa digunakan oleh wanita muslimat. Walaupun orang mengatakan itu sudah ketinggalan zaman. Walaupun orang mengatakan itu sudah ketinggalan model. Naam. Ya, tidak masalah karena itu adalah pakaian yang hijab syar'i. Itu adalah hijab yang merupakan pelindung diri terhadap wanita tersebut. Bukan untuk dijadikan sebagai perhiasan atau dijadikan sebagai tren selama ini. Naam. Akhwati fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam Al-Qur'an. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada mereka berupa kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kata Allah, dan janganlah seorang wanita itu menjadi seperti wanita-wanita ahlul kitab sebelum mereka. Janganlah orang-orang yang beriman itu seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amad. Berjalan waktu yang cukup lama, tetap mereka seperti dengan ahlul kitab terdahulu. Akhirnya apa kata Allah? Faqasat qulubuhum. Akhirnya hati mereka itu pun menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun. Dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Perhatikan dalam ayat ini. Dan janganlah orang yang beriman itu menjadi seperti ahlul kitab sebelum mereka. Tinggalkan kebiasaan mereka. Tinggalkan adat istiadat mereka. Ya, termasuk cara berpakaian mereka. Tidak boleh kita menyamainya. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama ya, yang datang berbeda dengan yang lainnya. Tidak sama dengan syariat-syariat dari agama-agama yang lainnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mewanti-wanti umatnya agar tidak menyerupai umat terdahulu. Tidak menyerupai umat terdahulu. Tidak menyerupai orang-orang kafir, baik lelaki maupun wanita. Ya. Contohnya saja misalnya ketika Nabi dan para sahabatnya kebingungan ya, bagaimana caranya mengumpulkan orang untuk sholat di masjid.
Ini sebelum disyariatkannya azan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya bermusyawarah. Kira-kira dengan cara apa kita bisa mengumpulkan orang datang salat jamaah di masjid? Sebagian sahabat mengusulkan, ya Rasul, bagaimana kalau kita memukul lonceng? Yeah. Jadi masjid nanti dipasang lonceng, teng 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 teng. Waktunya sholat. Nabi tolak. Nabi tidak setuju dengan usul itu. Kenapa? Karena kata Nabi, itu menyerupai kebiasaan orang apa? Orang Nasrani yang menggunakan lonceng di rumah ibadah mereka. Ya. Seorang sahabat mengusulkan, ya Rasul, bagaimana kalau kita tiup trompet saja? Tiap masuk waktu sholat, kita tiup trompet. Nabi tolak. Kenapa? Kata Nabi, itu adalah kebiasaannya orang-orang Habasyah, orang-orang Yahudi dari Habasyah. Sampai kemudian Allah memberikan wahyu untuk mengumandangkan apa? Mengumandangkan adzan. Perhatikan di sini. Ya. Bagaimana Nabi itu betul-betul gigih mencegah penyerupaan kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Dalam seluruh aspek. Di dalam perkara ibadah. Seperti dalam sholat tadi ya. Naam. Ya. Nabi melarang menyerupai orang-orang kufar dalam perkara, dalam seluruh aspek di dalam syariat kita. Ya, seperti misalnya dalam puasa ya. Dalam masalah puasa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Amr bin al-As radhiyallahu taala an, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab itu adalah makan sahur. Ya. Nabi anjurkan kita untuk makan di waktu sahur agar supaya apa? Kita menyelisih orang Yahudi. Orang Yahudi puasanya tidak sahur. Seperti itu. Ya. Mempercepat apa? Mempercepat buka puasa. Kata Nabi dalam satu haditsnya, la yazalud dinu zahiran ma ajjala nasul fitr, lianna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Umat ini, manusia itu kata Nabi, senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mempercepat buka puasa. Karena Yahudi dan Nasara itu mengakhirkan buka puasanya. Jadi mereka itu tidak sahur. Kemudian buka puasanya diakhirkan. Ya, maka Nabi perintahkan, sahurlah kalian. Dan akhirkan apa? Percepat berbuka puasa. Ini semua dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Naam. Sampai dalam perkara pakaian sekalipun ya. Tidak dibenarkan kaum muslimin itu, muslimin dan muslimat, berpakaian menyerupai pakaian orang-orang Yahudi dan Nasara atau agama yang lainnya. Ya, makanya dilarang menggunakan pakaian-pakaian rahib. Ya. Kata Nabi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, iyyakum walubusul ar-ruhban fa innahu man tazayya bihim aw tushbihu falaysa minni. Ya. Kata Nabi kata Ali bin Abi Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hati kalian dari pakaian ar-ruhban, pakaiannya para rahib, pakaiannya para biarawan dan biarawati. Hati-hati kalian menyerupai mereka. Karena kata Nabi, siapa saja yang menyerupai mereka, berpakaian seperti pakaian mereka, atau mirip dengan mereka ya. Jadi siapa saja
yang berpakaian dengan pakaian mereka atau mirip dengan pakaian mereka, falaisa minni, bukan dari golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Maka ya, menyelisihi orang-orang kufar itu adalah perkara yang pokok di dalam agama kita, ya, merupakan suatu keharusan yang harus diupayakan oleh kaum muslimin dan muslimat. Baik. Inilah 7 kriteria ya hijab yang syar'i yang hendaknya diperhatikan oleh wanita-wanita muslimah, ya, sehingga mereka bisa menggunakannya ketika dia keluar dari rumahnya atau di hadapan lelaki ajnabi, sehingga benar-benar terjaga auratnya. Yang dengan demikian terjaga, ya, terjaga kehormatannya. Maka mereka menjadi wanita-wanita yang dimuliakan, dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh manusia. Sebagaimana para sahabiat dahulu, para salafus salih, di mana mereka benar-benar mendapatkan kemuliaan di atas agama ini. Naam, karena mereka berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di sini saya ingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian bahwasanya kemuliaan itu akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menggunakan pakaian ketakwaan yang zahir maupun yang batin. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang baik. Naam. Pakaian ketakwaan secara zahir itu adalah pakaian ketakwaan yang kita gunakan pada tubuh kita yang terpenuhi kriteria-kriteria hijab yang telah kita sebutkan tadi, ya. Itulah pakaian ketakwaan yang hendaknya dipakai oleh kaum muslimin dan muslimat. Naam. Namun tidak kalah penting dari itu jamaah sekalian, pakaian ketakwaan yang digunakan di dalam hati kita. Ini yang harus kita upayakan juga. Karena bagaimanapun pakaian ketakwaan secara zahir kita gunakan, tapi hati tidak menggunakan pakaian ketakwaan itu, ya, maka pasti ya akan kita berada di atas ketimpangan dan tidak akan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak wanita-wanita yang berhijab dengan hijab syar'i, bercadar, menggunakan purda ketika dia datang kajian. Ya, ini sudah menjadi fenomena, ya. Tapi ternyata di HP-nya itu ada nomor-nomor laki-laki yang dia tidak berhijab darinya. Iya, bahkan sudah didapatkan fenomena masa kini, wanita-wanita berhijab, ya, tapi janjian ketemuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Berpacaran, sebagaimana orang-orang awam berpacaran. Ya, maka apalah gunanya pakaian yang zahir? Pakaian syar'i yang dia gunakan selama ini, sementara hatinya sendiri tidak ditutupi dengan pakaian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, perkuat ketakwaan di dalam hati yang membuahkan, ya, amalan yang salih, amalan yang baik, sehingga benar-benar kita, ya, menggunakan pakaian yang ketakwaan itu secara zahir maupun secara batin. Tidak akan bermanfaat pakaian ketakwaan yang zahir jika tidak didukung dengan pakaian ketakwaan di dalam hati. Demikian pula tidak akan benar ketakwaan di dalam hati, pengakuan ketakwaan di dalam hati, jika tidak didukung dengan apa? Pakaian ketakwaan secara zahir. Naam. Sekira demikian apa yang bisa kita bahas di daurah muslimah kali ini, dan ini sekaligus sebagai penutup, ya, terhadap daurah kita kali ini, daurah muslimah yang pertama, ya. Berarti akan ada yang kedua ini.
Nah, insyaallah akan ada yang kedua nanti pada waktu dan tempat yang tidak ditentukan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita seluruhnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan kemudahan untuk senantiasa berada di bawah syariat Allah, di atas tuntunan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqamahan di atas syariat ini hingga akhir hayat nanti insyaallah taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, eh, dengan berakhirnya materi ini maka berakhirlah ya pertemuan kita pada daurah ini. Hanya insyaallah pada asar nanti masih ada satu sesi lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik secara online maupun offline, dan masih banyak juga hadiah yang disiapkan oleh panitia insyaallah, dan kita akan berikan pertanyaan yang akan mendapatkan hadiah. Demikian pula akan ada pengundian door prize. Ya, siapa yang beruntung wallahu taala a'lam. Nah, namun sebelum kita tutup untuk sesi ini, saya akan berikan pertanyaan untuk hadiah yang kedua ya. Silakan dipersiapkan. Jawabannya untuk pertanyaan yang kedua dikumpul kertasnya sama panitia. Mana soalnya ini? Pertanyaannya adalah, sebutkan perbedaan pendapat yang berkaitan dengan hukum menutup wajah bagi wanita. Sebutkan perbedaan pendapat beserta dengan dalilnya ya. Ya, satu dalil dari setiap pendapat itu. Bu Aziza dapat hadiah. Silakan ditulis. Nanti insyaallah pada asar langsung kita melihat siapa yang beruntung mendapatkan hadiah yang kedua dari daurah muslimah yang pertama pada sesi hari Ahad ini. Tayyib. Door prize panitia ada door prize peserta. Hah? Oh, supaya panitianya semangat ya. Hah? Iya. Sini saya yang cabut. Supaya nanti dikira nepotisme. Atau terakhir ini. Iya, terakhir ke bagus.
Terakhir, P. Ayo. Berapa door prize ini? Siap, siap. Terakhir, P. Oh, dua saja?